Selamat malam ya di tempat kalian ya. Beda 2 jam ya sama gue ya. Gue masih di Jepang. Apa kabar guys? Kabar baik, kabar buruk. Hmm, oke. Suara gue kedengeran dengan jelas atau agak nge-lag? Kayak gue agak nge-lag ya guys. Jadi gue bakalan cepet aja ya live-nya ya. Lagi live ya. Oke, langsung aja ya. Kita mulai ya live kali ini ya. Jadi gue bakalan share screen. Oke. Oke, kalau screen gue kelihatan take satu ya guys. Oke ya, aman ya. Hmm, ntar ya. Oke, langsung aja kita mulai. Di sini gue pengen market update. Jadi ini tanggal 1 Desember. Ya, kita bakal mulai dari current um, new new candle month ya. Jadi kalau kita cek Bitcoin baru aja ngebuat yang namanya monthly candle yang baru di sebelah sini ya guys ya. Jadi ini bulan November ini candle breakout dari sideways range di konsolidasi range sebelah sini dan Bitcoin terjadi breakout pada bulan November ya. Sekarang kalau ditanya apakah ini bakalan terus up atau ini bakalan down ya, kita cek historical dari seasonality Bitcoin, oke? Jadi di sini gue ada data dari CoinGlass bahwa sebenarnya menurut gue kurang wise ya kalau kita hitung by average monthly return, tapi kita hitungnya per quarter. Ya, di sini per quarter kalau kita cek Q4 2000 average return dari Q4 itu paling tinggi dari semuanya guys, yaitu 85%. Ya, kalian bisa lihat di sebelah sini. Ya. Dan kalau kita cek ya bulan November ini setiap kali bulan dia itu rally guys ya. Kalian jangan lihat yang merah, tapi kalian lihat yang hijau ini. Kenapa? Karena ini momentum bulannya ya. Jadi 2020 ya kan sama 2016 ya kan sebelah sini. Ini hijau ya. Jadi kita bisa expect kurang lebih 2024 ini bakalan hijau ya kan. Kita bulan lalu ada expect ya. Gue udah bilang kalau November itu bakalan lebih gila daripada Oktober dan beneran terjadi ya. Masih ada reelsnya. Kalian bisa cek. Editor tunjukin ya yang gue bilang ya. Oke. Jadi kalau ditanya apakah Desember akan bullish, sangat-sangat kemungkinan besar ya, gue bisa bilang 80% kita bakal lihat bullish close lagi di bulan Desember. Oke? Gitu. Buat kita bisa lihat dari coin glass-nya itu yang pertama. Oke, bentar ya. Nah, yang kedua kalau kalian lihat ya, di range bawah sebelah sini Bitcoin baru aja. Jadi gini guys ya. Jadi gue pengen jelasin kenapa kalian jangan pedulin tentang short term movement dari Bitcoin. Ya karena ini bentar lagi bakalan out season. Kalian cek di out season index ya. Ini udah deket banget ya guys. Ini udah di 69 ya. Kita bentar lagi nih ke 75 ya. Kayak yang kemarin gue udah bilang ini potensi terbentuknya head and shoulders sesuai dari outlook gue ya, dan beneran terjadi ini udah rally ya, altcoin ya kan, dan gue rasa altcoin kan juga ngepam. Nah gue pengen bilang sini, kalian jangan pedulin tentang short term movement dari Bitcoin ya. Jadi kalau kalian ngerasa kalian punya analisa besok Bitcoin bakalan turun atau enggak, menurut gue kalian jangan pedulin. Karena di sini kalian mainnya spot play, ya kan? Kalau kalian main spot play, misal kalian pengen coba time, anggap oh ini bakalan turun bos ini, misal ini bakalan turun minus 1% gitu kan, Bitcoin bakalan turun 1%.
Oh iya, berarti gue harus jual dulu semua alts gue gitu kan, dan lain-lain gitu. Ngelihat banyak banget analisa-analisa Bitcoin yang short term bahkan turun, kalian jadi panik sendiri. Jadi menurut gue jangan perhatiin short term, ya kan? Tapi long term aja, ya kan? Kalau emang turun, emang kenapa? Gitu kan? Marketnya eventually bakalan koreksi kok. Kalau Bitcoin ke 100.000, apakah bakalan koreksi? Bakalan koreksi kok, gitu kan? Jadi, ya kalau dilihat overall, ya, kalian cuma perlu sabar aja, gitu kan? Jangan ngeliatin movement-movement kecil, ya. Itu ya, guys, ya. Nah, sekarang kalau kita cek ya by daily time frame, kemarin gue udah bilang di video previous outlook gue bahwa di sini itu yang garis warna orange itu terjadinya ada potensi terjadinya flip over area ya. Dan Bitcoin beneran rally, sekarang dia balik lagi retest ke area sebelah sini ya kan. Nah, kalau kita cek by daily time frame ya, ini ada kebentuk yang namanya penan ya guys. Jadi very clear ini mostly ini bisa kebentuk yang namanya penan atau kita bisa bilangnya triangle. Triangle pattern ya sebelah sini ya. Nah, jadi kesimpulannya ya kan kita worst case kemungkinan bisa aja kita visit range bawah sini. Paling logical kita visit level 93.000 sampai 94.000 dulu. Kenapa? Karena setiap kali terjadi monthly close ya, monthly close itu selalu selalu butuh wick ya guys ya di bawahnya ya. Kayak misal ini tuh ada ekornya tuh di bawah ya. Kalian bisa lihat ya. Dan yang di bawah sini ini ada ekor juga guys ke bawah kayak gitu ya. Jadi gue berasumsi di sini harusnya ada ekor juga dan kita logically bisa ngelihat Bitcoin retest dulu ke bawah ya. Kayak gimana pun itu movementnya sebelum kita lanjut menguat ke 100.000 gitu kan. Dan kalau kita cek ya, overall sebenarnya di H4 ini ada trendline yang kelihatannya di break ya dan marketnya itu ada retest ya. Jadi kalau dicek overall di lower time frame ada potensi bullish ya. Cuma kalau di higher time frame di D1 ya kita bisa lihat ada potensi terjadinya nge-sweep lows dulu gitu ya. Itu buat Bitcoin karena di sini ada potensi ini nge-break ya. Dan dia baru aja ngelakuin sweep low di bawah sini ya guys ya buat Bitcoin. Oke. Gitu guys ya. Nah, kalau kita cek by Solana, Solana ini sesuatu yang menarik ya. Kenapa? Karena kalau kalian cek, Solana itu udah create yang namanya all time high ya guys. Jadi ini dia udah all time high dari previousnya. Kalau kalian compare dari sini, ini tahun 2002, sorry ya, bukan sini ya. Nah, kalau kalian compare di sini 2021 sebelah sini sama 2024 ini udah all time high guys. Solana udah ngebuat all time high baru gitu kan. Secara harga udah, tapi menurut gua kalian nggak bisa cuma perhatiin Solana slash USDT. Ya ini gua udah bilang berkali-kali, kalian harus perhatiin slash BTC juga. Jadi Solana slash BTC ini ada ngebentuk yang namanya triangle pattern dan masih ada gap price ya sekarang sekitar 80% ke atas. Jadi maksudnya apa kayak gini? Ada potensi buat Solana outperform Bitcoin by 80% ke depannya. Jadi kalau ditanya apakah Solana sekarang masih overvalue gitu kan, ini udah all time high dan lainnya gitu. Menurut gua kalau kalian pasang spot, ini actually a very good buy karena masih ada gap 80% ke atas buat Solana. Ya jadi kalau gua buat pertama call of the day ya kan di tanggal 1 Desember ini Solana ini ada potensi buat run up ya karena by Sol slash BTC kita ada gap by 80%. Oke? Itu buat Solana guys ya. Gua sambil ini ya guys. Oke. By the way stage-nya full ya guys ya. Dan gitu guys ya. Itu call pertama gue yang menurut gue ya pasti naik yaitu Solana. Kemungkinan besar kita bakalan visit berarti 80% range dari sekarang ya. Jadi kita cek ya realistis aja guys. Ini ditarik aja 80% ke atas dari range sekarang ya. Nah, kita bisa lihat ke Solana ke 434 ya kan kurang lebih. Karena ada potensi terjadinya outperformance dari Sol slash BTC ya. Gitu guys ya. Oke. Itu buat Solana. Nggak ada gambar. Ada gambar gak guys? Oke, ada ya. Gue juga pengen bahas tentang XRP, ya kan? Ini XRP koin dinosaurus yang sideways ya guys ya. Dia sideways ya. Semua orang pada hina-hina XRP ya. Kalian bisa cek di Twitter itu baik banget ya. Kayak XRP itu koin dino ya. Dia udah sideways dari 2022 sampai selama 844 hari ya guys ya. Si XRP ini sideways. Tiba-tiba guys, cuma satu candle. Ya, cuma butuh satu kali nih. Satu kali push ya. Ini XRP
nggak ngomong apa-apa, tiba-tiba ya langsung set naik 300% guys. Ini gila ya buat XRP ya. Dan actually ini masih belum all time high ya. Kalau kita cek all time high itu mendekati 1,96 dolar ya kan. Sekarang meanwhile peaknya itu di 1,95 ya. Jadi masih belum all time high. Gue rasa kita bakal lihat XRP ke 2 dolar. Ya ini udah suatu kepastian gitu kan. Cuma apakah ada potensi buat kita lihat XRP ini rally? Menurut gue enggak. Kenapa? Kalau kita cek by coin market cap guys. Ini coin market cap XRP itu hampir ngeflip market capnya Solana ya guys ya. Udah beda 4 billion by per detik ini ya. Kalau kita cek ya. Jadi ya ini masa XRP udah top 3 guys anjir guys. Top 4 maksudnya guys ya. Dan soon gue rasa gap buat XRP ngepam itu sangat-sangat kecil ya. Jadi menurut gue XRP is not actually interesting buy ya. Justru kalian bisa pasang sell position ya justru short ya. Kalau ada ketemu posisi buat kalian rip down ya. Jadi kalau ada potensi nurun ya kalian bisa short XRP gitu kan. Ada potensi retest ke 0,91 buat XRP. Oke. Suaranya putus-putus. Iya gak guys? Putus-putus gak? Oke aman ya. Nah, gitu guys ya. Itu buat XRP ya. Gue pengen cek by it ya. Nah, ETH ini menarik kenapa? Karena kalau kalian cek pas itu guys ya, di video gua yang paling bawah ya, ETH ya. Ada yang masih ingat guys? ETH ini gua call out pas masih 3.000 ya guys ya. ETH masih 3.000 kita call out dia bisa naik ya. 3.100 lebih tepatnya ya. Nah, Ethereum breakout gue bilang sini ya. Nah, ya kan. Terusnya ada yang bilang aja tuh false breakout, ada yang bilang apa, ada yang bilang apa, ada yang bilang apa gitu kan. Malah turun, ada yang bilang lu mana sekarang gitu kan. Ini malah nih lihat nih ya. Kalau lu buatin setup ini udah naik ya guys ya dari 3.000 berapa? 3.100 ya kan sampai up sekarang sampai 3.700. Ya tapi kalau naik gue nggak dibilang thank you atau kayak gimana ya guys ya. Gue bilangnya dibilangnya pas salah doang gitu ya. Dan gue pengen update aja sini ya kondisi ETH selanjutnya. Di sini kemarin dia nggak bentuk yang namanya ini kelihatannya kayak mau wave Elliott Wave ABCDE, cuma nggak jadi kelihatannya dan dia cuma ngebentuk panel langsung breakout. Gue rasa ini a very good close, ya kan? Kita cuma tinggal tunggu ETH ini ngebentuk oscillator di bawah sini. Dan setelah itu kita bakalan lihat ETH trading di sekitar 4 ribuan. Ya. Ini kalau ETH trading di 4 ribu guys ya. Nggak cuma ETH guys ya. Tapi alts itu bakalan ikutan pump. Apalagi ekosistem ya. Jadi masih ada upside kurang lebih 8% ke atas ya. Buat ETH ya kan. Sejak kita call out dari 3.100 ya. Jadi sekarang itu sebenarnya masih ada upside dan actually a very good chart buat sekarang buat ETH ya guys ya. Oke. Dan gimana guys? So far kalian cuan nggak? Atau kalian nggak rugi guys? Manta ada potensi ya teh. Sabar. Guys, gue jadi nggak bisa share screen guys, anjir. Oke, gue ini Discord. Ya, ya kalau kalian cek ya. Kita di pojok sul ini ya. Kita invest sudah kita beggar ya guys ya. Kita bukan cuma dapat persentase guys. Kita beggar. IMP ini kita kali 3 guys. Ini gue sayangin cuma taruh 200 juta kekecilan guys gue taruhnya ya. EMP, Pur ini running hyper liquid yang rame itu guys. Kita ada call out di private community ya. Nih ini kita call out ya. Naik berapa? 3 kali lipat, hampir 3 kali lipat dari range sekarang gitu kan ya. Ada beberapa yang masih belum naik. Solana ini kita juga dapat gitu kan. Ini kali 2 gitu kan. Jadi kita di private community dapetnya itu beggar ya guys ya. Dapetnya itu nggak cuma beberapa X doang ya guys ya. Kita bukan persentase ya guys. Kita dapetnya beggar ya. Di sini juga kita lumayan main di perp trading, tapi bukan gua. Kedepannya gua bakal perp trading kayak yang gue bilang. Ini gue share aja informasi di dalam ya guys ya. Karena kedepannya itu bakal lebih ke buy and hold ya guys ya. Dan gua nggak bakalan banyak kasih rekomendasi di spot ya. Gua nggak bakalan kasih spot information gitu ya. Jadi kedepannya gue bakalan buat webinar gratis ya kan buat kalian. Jadi bukan quarter ya, 2025 market outlook ya dimana kalian bisa dapetin semua teks gue di sana dan gue akan buat pokoknya buat kalian ya gratis ya kan bisa join gratis ya mungkin kita limit aja ke beberapa orang dan perp trading perpetual futures trading gue bakal adain lagi buat gue ya
Karena dari kemarin gue cuma mainnya high cap, gue share-nya cuma high cap kayak BTC, Sol, gue cuma main di tiga itu buat the supporters. Dan kedepannya kita bakalan adain lagi ya, gue bakalan provide day trading lagi ya buat kalian ya. Dan gue lebih pengen tambahin ke sistem edukasinya. Di sini edukasi kita baru dikit ya kan. Ini dari kemarin juga bukan gue yang post, kita ngebahas lumayan banyak tentang market ya. Di bawah sini juga kita tentang market analysis ada, ini gua yang isi semua gitu kan buat the supporters. Dan soon gue bakalan adain buat yang modul gratis ya. Karena biar kalian bisa icip-icip tentang the supporters itu dapatnya apa aja. Oke? Jadi ditunggu guys ya. Buat yang tanya kayak next naratif apa dan lain-lain, kalian bisa lihat aja webinar kita ya. Ditunggu ya. Gue perlu balik dulu dari Jepang ya guys ya. Dan gue kan cek di hashtag cara gabung, beberapa menit ke depan gue bakalan kasih discount code ya, karena gue bakal naikin lagi harganya ya, sumpah ya. Karena gini guys ya, ini pas market semuanya naik, gue ngerti kalau kan berapapun pasti untung ya kan. Tapi kalian yang kalian butuhin itu komunitas guys. Kalian nggak butuh butuh sih komunitas, butuh sih guide gitu kan. Tapi yang kalian butuhin tuh komunitas sebenarnya. Buat orang ajak ngobrol gitu. Bukan butuhin informasi. Informasi butuh, tapi komunitas buat orang lain sama ngobrol itu menurut gue lebih butuh ya. Jadi di sini gue bakalan provide ke kalian dan kita bakalan adain day trading lagi dan banyak edukasi lagi ya kan. Dan 2025 market outlook bakalan gue share ke kalian. Oke? Sampai jumpa di live berikutnya. Bye guys.